Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian lagi stay channelnya Imajinasi Ma'ruf. Oke guys, alhamdulillah hari ini bisa bikin video dan sebenarnya mau sedikit update aja terkait dunia investasi ya, dunia investasi. Nah sebenarnya saya niatnya tuh hari ini mau bikin tentang perdagangan yang saya lakukan karena kemarin kan saya sudah coba untuk nurunin rate dan kayaknya saya mau coba turunin lagi nih rate di saham kuas. Tapi saya kepikiran kayaknya stop dulu deh untuk bikin konten yang ini, dan hari ini saya akan coba untuk membahas atau sharing terkait yang sedang ramai dibicarakan ya, binary option. Nah kebetulan juga saya tuh punya pengalaman yang buruk terkait binary option ya. Pengalamannya seperti apa? Yaitu adalah pengalaman rugi kurang lebih sekitar 3 atau 5 juta, saya lupa, 3 sampai 5 juta, dan itu uniknya hanya dalam waktu sejam uang saya habis, hilang begitu saja. Gokil nggak tuh ya? Uang 3 sampai 5 juta habis dalam waktu sejam. Kira-kira kalau teman-teman mendapatkan 3 sampai 5 juta itu butuh waktu berapa bulan? 1 bulan kah atau 2 bulan kah? Dan ini saya menghabiskan uang 3 sampai 5 juta itu dalam waktu 1 jam. Wah, itu gokil banget. Binary option itu gokil banget. Sebenarnya saya tuh kemarin sebelumnya itu sudah pernah diperingatkan kalau binary option itu lebih condong ke perjudian. Cuman karena dulu pikiran saya masih just ini adalah trading ya, jadi saya ngotot aja, jadi saya fokus aja, tetap lebih cobalah trading gitu. Nah setelah rugi, habis itu kan kita perlu koreksi diri ya, tabayun. Akhirnya saya cobalah mencari referensi tentang bagaimana sih market yang ada di binary option. Oh, saya pelajari, terus banyak masukan, oke. Dan saya ambil keputusan bahwa binary option ya judi. Wah, astagfirullah, sempat terlibat di situ, sempat rugi juga. Jadi ya satu sisi saya merasa bersalah, tapi satu sisi juga alhamdulillah saya sudah berhenti di angka 5 juta. Ya, di angka 5 juta. Karena kalau saya lihat berita itu mengerikan sekali ya, orang-orang yang mengalami kerugian dari binary option ini. Gak cuma jutaan, ada yang ratusan juta, miliaran rupiah, bahkan ada yang sampai meninggal dikarenakan bunuh diri. Itu wah, itu gila banget sih kalau menurut saya. Semengerikan itu ya ternyata. Ya cuman emang kalau dari pandangan saya dulu waktu saya belum berhenti, memang di pikiran kita tuh cuma bagaimana caranya cuan gitu aja tanpa kita tahu resiko yang lebih besar di belakangnya. Apalagi untuk orang-orang yang katakanlah duitnya terbatas atau nggak punya uang sama sekali dan mereka menggunakan dana pinjaman. Wah, itu gila sih emang. Pasti masalah yang akan ditimbulkan setelah itu besar sekali efeknya. Walaupun saya sendiri juga punya, selain saya punya pengalaman pribadi, ternyata pas saya telusuri, dan ini pun juga kejadian ke saudara saya. Jadi saudara saya itu, sepupu saya menikah sama seseorang yang ternyata penggila binary option, sampai uangnya dia itu kepake terus setiap bulan, bahkan sampai meninggalkan utang sekitar ratusan juta kalau dihitung-hitung dari walaupun sedikit demi sedikit, dan dihitung ternyata kurang lebih sekitar 100-an juta uang sepupu saya itu dihabiskan oleh mantan suami, sekarang sudah jadi mantan ya. Oke. Dan ya gimana ya, semengerikan itu binary option. Nah lantas bagaimana sih dengan dunia saham yang lain, yang benar itu seperti apa dunia saham? Atau trading yang benar itu bagaimana? Apakah di binary option ataukah sekarang kan ada banyak ya, ada binary option, ada kripto, terus ada perdagangan saham. Kalau saya pribadi, saya lebih aman di saham. Walaupun ada banyak peluang untuk ruginya juga. Tapi kalau untuk saham nggak sampai uang kita tuh habis sampai nol, itu enggak. Kalau binary option itu udah pasti kalau kalian kalah
kalian pasti uangnya nol gitu. Seberapa banyak pun uang yang kalian punya, kalau kalian kalah atau salah memilih buy atau sell, kalian pasti uangnya langsung habis gitu. Nah tapi kalau di saham, tadi kan uang 5 juta langsung habis ya di binary option. Kalau di saham itu uangnya tuh nggak habis ya. Waktu saya coba lagi trading saham, mulai dari uang 10.000, mulai dari uang 100.000, mulai dari uang 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, uang kita tuh nggak habis, nggak hilang gitu aja. Kalaupun kita salah prediksi nggak habis, cuman paling portofolionya merah atau nilai investasinya itu berkurang, udah itu aja sih. Kuncinya bagaimana? Nah banyak sekali kunci yang atau strategi yang bisa kita gunakan untuk menghadapi portofolio yang merah. Salah satunya adalah yang saya lakukan di video kemarin, yaitu mengurangi rata-ratanya biar nanti harganya itu bisa mendekati harga pasaran saat ini, biar nanti ketika harga itu naik kita bisa dapatkan cuan. Itu aja. Jadi kalau menurut saya lebih aman di trading saham daripada di binary option. Tapi juga buat teman-teman yang mungkin kurang begitu paham tentang dunia saham, kalian bisa gunakan reksadana. Mungkin teman-teman ada yang tahu reksadana. Nah, reksadana itu juga bisa sebagai alternatif buat teman-teman menginvestasikan dana kalian, tapi itu jangka panjang ya. Jangka panjang kayak setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Cuman kalau saya pikir, karena kan saya bukan orang yang suka gimana ya istilahnya, saya nggak mau menginvestasikan uang dalam waktu yang lama tapi jumlahnya itu sedikit, makanya saya nggak mau beli reksadana. Lebih baik saya beli sahamnya langsung aja. Nah maka dari itu saya menggunakan aplikasi ajaib untuk trading saham. Jadi di sini perdagangan yang saya lakukan adalah hanya sebatas memantau ya, saham-saham yang sedang saya miliki. Dan hari ini kuas sedang plus di angka plus 1,28 atau kisar di 79 ya, 79 rupiah per lembar sahamnya. Dan di sini total masih banyak yang merah, masih merah semua. Jadi kalau untuk saham itu uang kalian tuh nggak hilang, cuma merah aja. Merah dalam artian nilai dari saham yang kalian miliki itu berkurang kalau merah begini ya. Contoh untuk saham kuas, ini buat yang masih belum paham. Jadi untuk saham kuas itu saya menginvestasikan sekitar 6.300.000. Nah sekarang nilai sahamnya 4.200.000. Rugi nggak? Rugi dong, ruginya sekitar 2.100.000. Tetapi ini belum menjadi kerugian ketika uang ini atau saham yang saya punya itu tidak saya cut loss atau tidak saya jual, tapi tetap saya tahan. Dan itu saya anggap bukan sebagai kerugian. Tapi kalau saham ini saya jual, itu baru saya rugi. Lantas bagaimana cara untungnya? Nah, cara untungnya ya, kita bisa turunkan rata-ratanya. Rata-rata maksudnya bagaimana? Ini kan ada rata-rata di angka 118 rupiah per lembar saham. Sekarang akan 79. Nah, dibuat bagaimana caranya agar rata-ratanya itu berkurang? Ya, menginvestasikan lagi. Nah, ini contoh lot yang saya beli untuk menurunkan rata-rata. Waktu itu kemarin rata-rata itu sekitar 121 rupiah per lembar saham. Habis itu saya beli kurang lebih sekitar, nah ini yang tanggal 26 Januari sekitar 38 lot, dan saya beli di angka 79. Sekarang harga rata-ratanya itu berkurang di angka 118. Udah gitu aja caranya untuk menurunkan rata-rata supaya harga kita itu mendekati harga pasaran saat ini. Nanti kalau sudah hijau atau sudah profit, baru kita sudah cuan, baru kita ambil profitnya. Terserah mau berapa persen. Kalau saya sih nggak banyak, kurang lebih sekitar 5%-an itu udah pasti saya take profit ya. Dan tadi kan kalau sahamnya dijual. Nah bagaimana kalau saham yang tidur? Saya juga punya saham tidur tuh. Ada 2 saya punya saham tidur, yaitu ada BNBR sama Arka. Untuk Arka ini baru tidur kemarin aja. Dan ini dia, pokoknya dia selama 1 minggu itu dia tidur, selama 1 bulan dia mulai ada penurunan. Nah ini grafik 1 tahun, jadi dia tuh tidur dari Januari, aktif lagi di bulan September. Nah ini baru mau tidur lagi. Jadi karena saya lihat pergerakannya seperti itu, jadi ya sudahlah, saya sabarin aja.
saya tahan aja, saya investasikan saja. Kebetulan saya dapat harga terendah, yaitu harga Rp50 per lembar sahamnya. Sekarang antreannya sudah ada 45.000. Wah, sebenarnya sih kalau saya punya dan lagi, saya kepingin kurang lebih sekitar 500 lot lah di saham Arka ini. Tapi ya, kita cari dulu uangnya biar nanti kita beli lagi. Untuk saham yang ini yang ada tulisan bonus ini bonus ya, bonus dari Ajaib. Jadi ini bukan pilihan saya, tapi di Ajaib ini sahamnya belum bisa kita jual, gitu aja sih. Oke guys, mungkin itu aja updatean hari ini tadi terkait sharing binary option, kemudian perbandingan antara binary option, terus kripto sama saham. Tadi kan sudah saya jelaskan. Kemudian mau yang lebih aman antara saham sama reksadana, kalian juga sudah dapatkan jawabannya di video saya sebelumnya. Di pembahasan saya sebelum ini, oke? Dan terima kasih buat kalian yang nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan takut untuk investasi untuk kalian yang masih muda. Bye-bye.